Pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau COLS, Denny Indrayana, menyoroti anggaran pemerintah yang fokusnya terserap untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara di satu sisi, kesejahteraan guru dan dosen belum terpenuhi. Hal itu disampaikan usai menyerahkan kesimpulan selaku pihak terkait untuk uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026. Di Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Nah, ada 4 poin yang ingin kami tegaskan pada kesempatan hari ini, menyerahkan kesimpulan dari pihak terkait mendukung permohonan yang diajukan. Pertama, ini tidak semata soal gaji. Itu jauh dari soal itu saja. Itu penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah ada prinsip dasar konstitusi, kebebasan berpendapat, kebebasan akademik yang itu mudah dikooptasi, mudah diintervensi kalau kemudian tidak ada kemampuan finansial yang memadai. Jadi bahwasanya dosen, guru itu punya kemampuan ekonomi yang mengkhawatirkan, tidak jarang di bawah UMR, tidak jarang kontrak dan lain-lain, ini adalah pelanggaran hak dasar konstitusi. Karena kemudian berkorelasi erat dengan kebebasan mimbar akademik, kebebasan untuk menyatakan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Pola pikirnya harus seprinsip itu. Yang kedua, kaitannya dengan kualitas pendidikan. Kita sama-sama paham bahwa pilar-pilar komponen utama pendidikan kemarin disampaikan dalam putusan MK terkait program makan bergizi gratis, itu disebut salah satunya adalah kesejahteraan guru dan dosen di samping sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan. Jadi kalau kesejahteraan guru dan dosen itu kemudian diabaikan, itu artinya juga bertentangan dengan prinsip constitutional mandatory dan mandatory expenditure yang sebenarnya menjadi dua pilar utama pada saat menyusun anggaran pendidikan. Jadi komponen gaji yang sangat berkaitan dengan anggaran pendidikan utama tadi tentu harus dilihat dan dinilai konstitusionalitasnya secara wajar, manusiawi, dan berkeadilan. Yang ketiga, teman-teman, ini berkaitan dengan politik anggaran. Bagaimana mungkin politik anggaran kita memberikan kemarin itu hampir semuanya terserap kepada MBG, padahal pada saat yang sama banyak dosen kita, gaji guru kita itu masih tidak jelas berapa minimumnya. Jadi politik anggaran, politik hukum anggaran kita ini harus uji konstitusionalitasnya, mana yang prioritas, mana yang keliru, sehingga kemudian harus diluruskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, yang keempat, karena saya lulusan UGM, pernah mengajar di UGM, kemarin teman-teman UGM memberikan respon, dosen-dosennya keberatan dengan beberapa statement pernyataan rektor UGM yang dianggap tidak berbasis fakta. Jadi keberatan itu saya dengar sudah disampaikan. Ini menjadi salah satu yang perlu digarisbawahi. Saya dengar juga beberapa rektor yang universitasnya kemarin menjadi saksi, memberikan keterangan juga mendapatkan resistensi di institusi-institusinya masing-masing. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi bahwa penting untuk menghadirkan data dan fakta yang akurat sehingga hakim konstitusi mendapatkan informasi yang faktual, aktual, dan tidak hanya berbasis cerita atau ilusi. Nah, saya ingin menegaskan 4 hal itu. Kita tunggu
putusan Mahkamah Konstitusi. Lagi-lagi ini bukan hanya masalah gaji, tapi ini adalah independensi guru dan dosen yang memang harus dijaga, karena akhir-akhir ini seringkali dia menjadi kelompok yang dianggap antek asing, londo ireng, dan sejenisnya. Dan kalau gajinya saja tidak dipenuhi, maka kesempatan untuk mengintervensi dan mengkooptasi itu sangat terbuka lebar. Kita harus independen secara ekonomi, baru kita bisa merdeka secara pikiran dan merdeka dalam kebebasan akademik. Itu tambahan saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.